Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai kaidah dan etika penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Chandra MPD. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Warisa Hadi Amelsi dengan NIM 22129378 dan saya sendiri Hafni Laila Sari 22129295. Materi yang pertama yaitu tentang kaidah penulisan karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Warisa. Kepada Warisa disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya Warisa ingin menjelaskan materi pertama yaitu mengenai kaidah penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah tentu ada dua kaidah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kaidah yang bersifat umum dan kaidah yang bersifat khusus. Dalam pengaplikasiannya, kaidah umum bahasa Indonesia dalam penulisan telah diatur oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua yaitu menggunakan tata istilah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146 Undang 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Yang ketiga yaitu penggunaan penataan kalimat baku merujuk pada buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keempat itu pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Next. Adapun kaidah khusus dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama itu judul. Judul ini tidak lebih 20 kata. Hindari kata kerja pada awal judul, jangan gunakan akronim. Hendaknya spesifik mengacu pada variabel atau model, formula, produk, atau sistem singkat. Padat dan jelas, gunakan bahasa ilmiah yang baku dan memenuhi standar keilmuan bersangkutan. Yang kedua itu abstrak. Dalam menulis karya ilmiah, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami sebagai sebuah syarat formal penelitian. Ada beberapa aturan yang harus kita taati, seperti jumlah kata dalam abstrak umumnya berkisar antara 100 hingga 150 kata. Abstrak haruslah ditulis dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga kita tidak boros menggunakan kata. Next. Yang ketiga yaitu penomoran. Salah satu penulisan karya ilmiah yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu adalah penomoran halaman. Dalam sebuah karya ilmiah, setiap halaman akan memiliki cara penomoran yang berbeda. Baik dari jenis penomoran yang dipakai, 1, 2, atau 3, atau angka Romawi, maupun tata letak penomoran atas dan bawah. Yang keempat yaitu perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan, dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika dalam pengutipan terdapat 2 atau lebih pengarang, maka di akhir kata pengarang pertama dilanjutkan penggunaan kata dan kawan-kawan. Yang kelima yaitu penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard. Yang keenam, tabel dan gambar dalam kaidah karya tulis ilmiah digunakan menampilkan data statistik. Baik, selanjutnya, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Warisa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan ilmiah merujuk pada norma atau aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan adalah hasil dari penelitian yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Pentingnya etika penulisan ilmiah adalah yang pertama yaitu menjaga integritas ilmiah. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas penulis.
Yang ketiga, membangun kepercayaan publik dan membangun kepercayaan publik. Adapun beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja yang biasa ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu fabrikasi dan falsifikasi data. Yang kedua, pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Dan yang ketiga, salami selisih. Berikut ini beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menulis suatu karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu jujur. Kejujuran dalam penulisan karya ilmiah diperlukan, terutama saat mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Yang kedua yaitu objektivitas. Penulisan objektivitas yang berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik. Yang ketiga yaitu pengutipan bila mengambil referensi. Pemikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya tulis, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama tetapi dengan gaya bahasa kata-kata yang berbeda. Dan yang kedua, yang keempat yaitu ketelitian. Sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak diregata yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya ilmiah. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.